Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun teman berada. Sekarang ini orang-orang mendaki gunung ramai sekali. Di Gunung Merapi, Gunung Lawu, Gunung Rinjani, bahkan Gunung Merapi yang baru-baru sebentar ini mengeluarkan lahar panas yang ada di Sumatera Barat, atau bahkan di gunung-gunung lain di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Tapi yang kita omongkan kali ini adalah gunung-gunung yang ada di Nusantara. Untuk teman-teman yang sering hiking tiap hari Minggu atau hari libur, atau ada acara-acara tertentu yang selalu naik ke gunung, teman-teman pasti sering melihat di mana ada gunung di Indonesia ini, khususnya di Pulau Jawa, menemukan kuburan-kuburan tua yang di situ namanya kadang-kadang dikasih nama Raden atau Pangeran atau bahkan Habib. Nah, ini perlu kita telusuri teman-teman. Jadi sebelum kita bahas itu, kita pernah mendengar dari cerita-cerita orang tua zaman dulu sebelum kemerdekaan. Teman-teman perlu tahu, dulu di wilayah khususnya di Jawa ini begal ini umum. Yang namanya begal itu umum, dan begal ini mempunyai wilayah sendiri yang secara secara kepercayaan itu mengakui wilayahnya. Jadi begal ini tidak boleh merampok atau maling di wilayah begal yang lain atau di gunung yang lain, karena itu wilayahnya. Dan bila itu dilakukan oleh begal yang lain dari daerah yang lain yang merasa dirinya mampu untuk mengalahkan maling begal wilayah itu, tentu saja akan nekat menjarah di wilayah begal yang mengakui wilayahnya. Dan kalau ini terjadi, maka dengan sendirinya akan terjadi pertarungan. Dan pertarungan ini teman-teman jangan bayangkan seperti pertarungan sekarang, main tawuran dengan berbagai macam senjata tajam atau bahkan dengan alat-alat kekerasan yang lain. Bukan itu kalau zaman dulu. Ini masih cerita dari orang-orang tua yang kita temui, dan saya selalu bertanya soal masalah kuburan yang selalu ada di gunung-gunung di wilayah tanah Jawa ini. Jadi orang yang bercerita ini mengatakan kalau begal ini yang menguasai wilayah tertentu dijarah oleh begal yang lain, maka dengan sendirinya mereka akan melakukan dengan berbagai macam cara untuk mengatasi itu dengan cara bertarung. Dengan bertarung sebelumnya mengadakan selamatan dulu dengan motong ayam, dengan makan besar, dengan tujuan minta keselamatan pada Yang Maha Kuasa, karena pada malam hari ini akan bertempur mengatasi begal wilayah lain. Kalau tidak tobat, dia akan bertarung sampai mati. Seperti itu teman-teman. Jadi apa yang terjadi? Jadi setelah terjadi pertarungan, bertemunya ini biasanya di hutan atau di gunung. Bisa berhari-hari, bahkan kalau singkat ada salah satu yang lebih unggul dalam kesaktiannya, maka pada malam hari itu tentu salah satu diantaranya akan tewas di tangan yang lainnya. Begitu teman-teman.
Setelah itu sudah menjadi kebiasaan yang lumrah, kalau ada lawannya yang tewas, makanya akan dikuburkan pada wilayah itu. Tentu saja di mana gunung saat itu mereka bertempur. Kemudian dikuburlah di situ dan diberikan batu atau kayu yang tidak diberi nama. Dan pada tempo selanjutnya, entah berapa puluh tahun selanjutnya sampai sekarang, maka kuburan ini tidak bernama. Nah, ini yang menjadi masalah bagi spiritualis atau yang ecek-ecek lah, yang sok-sok tahu, itu selalu mengatakan, wah di sana ada kuburan yang tidak ada namanya, coba kita deteksi. Kemudian di acara deteksi itu menyimpulkan, walaupun ini tidak otentik 100%, mengatakan bahwa ini adalah kuburannya pangeran ini, atau sultan ini, atau datuk ini, atau habib ini, atau wali ini. Diberikanlah nama di situ. Dan akhirnya anak-anak muda sekarang yang tidak mengetahui kronologi masa lalu percaya begitu saja dan mengatakan bahwa di gunung di mana dia mendaki ditemukanlah sebuah area makam yang disusun namanya Mbah ini, pangeran ini, atau Habib ini, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu diyakini akhirnya dari satu mulut ke mulut yang lain menjadi menyebar, dan yang menjadi tragis akhirnya banyak dikunjungi orang dan banyak berdoa di situ dan berkeyakinan bahwa yang dikubur di situ adalah seorang yang mulia. Begitulah teman-teman sobat muda yang sering naik gunung, jangan gampang percaya dengan apa yang ditemukan di gunung-gunung. Apabila teman-teman menemui satu makam atau kuburan, baik satu makam, bahkan gerombolan makam yang banyak sekali, dan mengatakan itu adalah makam ini, itu, dan sebagainya. Tapi kembali lagi kepada cerita yang tadi kita ceritakan, bahwa kebanyakan kuburan yang tidak bernama di gunung, di puncak gunung dan sebagainya, itu bisa jadi adalah pada masa lalu seorang begal yang dibunuh oleh lawannya karena ingin merebut wilayah yang dikuasainya. Atau bisa jadi orang-orang yang meninggal pada waktu itu entah siapa, karena sulitnya perjalanan untuk pulang ke kampung, atau memang lagi merantau atau mengembara, kemudian meninggal dan dikuburkanlah di situ oleh seseorang yang lewat. Bisa jadi. Jadi kesimpulannya teman-teman, jangan percaya 100% apabila menemukan makam atau kuburan di gunung atau di hutan yang sendiri, tidak ada yang lainnya, terus orang bilang oh ini makam wali ini, oh makam Habib ini, dan seterusnya dan seterusnya. Hati-hati, karena sekarang banyak pemalsuan makam, maka teman-teman harus waspada. Jaga sejarah, jaga kepercayaan, jangan gampang begitu saja percaya, karena sekarang ini orang hidup memerlukan pembuktian dengan data. Terima kasih, selamat malam. Masih banyak kekurangannya. Sampai jumpa.